Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahji wattaba'a sunnatahu wa salaka tariqahu wa nahaja manhaja ila yaumiddin. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Amma ba'd. Jamaah sekalian rahimakumullah. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban barakan fih. Kita bersyukur kepada Allah Ta'ala karena pada kesempatan ini Allah Ta'ala memberikan kita kenikmatan untuk bisa hadir di majelis ilmu. Semoga kita semuanya mendapatkan ilmu yang manfaat. Amin. Kemudian yang kedua, kita lanjutkan kajian kita, tema tentang tazkiyatun nafs, pembersihan jiwa, di mana pada kesempatan ini kita masuk bab yang baru lagi, yaitu tawakal. Babnya apa, Bu? Tawakal. Setelah kita bicarakan panjang lebar tentang khauf war roja, maka kita sekarang masuk bab yang baru lagi, yaitu bab tawakal. Yang punya bukunya mungkin halamannya antara 420-an lah, atau di antara itu. Bukannya sudah itu ya? Saya ringkaskan kemarin itu, menggabungkan antara ketakutan dan pengharapan. Terakhir itu sampai saya nukilkan penulisnya daripada Al-Imam Ibnul Qayyim, yaitu kitab Madarijus Salikin. Sudah selesai itu. Sudah selesai. Nah, baik, jamaah sekalian rahimakumullah. Tawakal itu apa? Saya sambil jalan-jalan ya, seperti biasanya. Nah, apa Ibu tawakal? Apa tawakal, Pak? Bu. Kalau dalam kitab ini dijelaskan tawakal adalah tulusnya ketergantungan hati, kepada Allah Azza wa Jal, tulusnya ketergantungan hati kepada Allah Azza wa Jal untuk mendapatkan kemaslahatan, dan menolak kemudaratan pada urusan dunia dan akhirat. Saya ringkaskan begini, Ibu-ibu, jamaah sekalian rahimakumullah. Yang namanya tawakal itu definisinya secara istilah itu apa? Ketergantungan hati hanya kepada Allah Ta'ala saja. Baik menyangkut maslahat atau menolak mudarat, baik menyangkut maslahat urusan dunia dan akhirat ataupun menolak kemudaratan yang ada, maka kita serahkan urusannya atau ketergantungan hati kita, hanya kita pandukan atau kita serahkan hanya kepada Allah Ta'ala. Ini tawakal. Ibu-ibu, perlu dipahami, seseorang bisa menyempurnakan, menjalankan konsep tawakal ini, itu harus pakai ilmu. Kalau tidak pakai ilmu, itu mesti nanti akan terselewengkan.
Karena apa? Kalau kita kembalikan definisi ini, kita menggantungkan hati kita hanya kepada Allah saja. Baik menyangkut kemaslahatan atau menolak kemudaratan dalam urusan dunia dan akhirat kita. Pokoknya hal yang berkaitan dengan urusan maslahat dan mudarat, maslahat untuk urusan dunia dan akhirat kita, atau menolak mudarat yang akan menimpa kemudaratan itu kepada urusan dunia dan akhirat kita, maka kita serahkan sepenuhnya kepada Allah Ta'ala. Itu tawakal. Ini tawakal. Nah, jemaah sekalian rahimakumullah, kalau orang bisa menyempurnakan nilai tawakalnya, maka janji Allah apa? Janji Allah apa? Allah Ta'ala akan memberikan makhraja. Allah Ta'ala akan memberikan makhraja. Apa itu makhraja? Jalan keluar. Nih, skemanya begini. Ketika seseorang sudah menyempurnakan nilai tawakal, ini definisi tawakalnya, maka dia akan mendapatkan dari Allah Ta'ala yang namanya adalah makhraja. Makhraja. Jalan keluar. Ibu-ibu, jemaah sekalian rahimakumullah, apa yang bikin Rasul itu tenang sebetulnya? Saya mau tanya, Rasul itu punya masalah nggak dalam hidup? Hah? Punya ujian nggak dalam hidup? Punya. Bahkan ujiannya para nabi dan Rasul itu 2 kali lipat. 2 kali lipat ujian yang paling berat yang dirasakan manusia. Itu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah seorang sahabat pernah bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, siapa manusia yang paling berat ujiannya? Al-Anbiya war Rusul, para nabi dan Rasul. Kemudian siapa lagi yang semisal dengan mereka, yang semisal dengan mereka? Maksudnya apa? Yang level imannya di bawah mereka, yang level imannya di bawah mereka. Jadi, ibu-ibu, jamaah sekalian rahimakumullah, ketika semakin tinggi nilai iman kita kepada Allah Ta'ala, maka kita harus siap ujiannya semakin berat. Ketika Allah Ta'ala melalui lisan Rasulnya sudah mengatakan bahwa semakin tinggi ini iman kita, kalau saya boleh ilustrasikan, ujian itu seperti magnet. Ibu pernah tahu magnet kan? Magnet. Semakin kuat besaran daya tarik magnet, maka dia akan semakin kuat menarik ujian. Ini iman. Iman kita itu seperti magnet yang menarik ujian. Semakin kuat daya tariknya, maka ujian semakin banyak. Tapi kenapa orang beriman bisa bertahan? Orang beriman punya konsep yang namanya tawakal. Sehingga ketika dia mengatakan saya tawakal kepada Allah Ta'ala, maka saat itu juga Allah yang turun tangan untuk kemaslahatan urusan dunia dan akhirat kita. Bisa dipahami kira-kira Ibu ya? Agak pusing nggak? Udah ya? Halo? Agak cepat? Kurang cepat? Oh, kecepatan. Oh ya. Saya pikir kurang cepat. Saya sudah cepat-cepat tadi. Baik, jamaah sekalian rahimakumullah, saya ulang sedikit ya ringkasannya. Penulis kitab ini, Dr. Ahmad Farid, itu mendefinisikan tawakal, yaitu ketergantungan hati kepada Allah Ta'ala, baik menyangkut maslahat ataupun menolak kemudaratan dalam urusan dunia dan akhirat kita. Seseorang yang mampu menyempurnakan nilai tawakalnya kepada Allah Ta'ala, Allah akan berikan jalan keluar. Dalilnya apa? Jalan keluar ini surat At-Tolak ayat 2 65, surat ke-65 ini dalil ya, makhrajanya. Surat ke-65 ayat yang ke-2. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu apa? Halo. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah Ta'ala, wa may yattaqillaha, barang siapa yang bertakwa kepada Allah Ta'ala, maka Allah akan bukakan jalan keluar. Takwa dulu. Ustaz,
Kita kan bahas tawakal, apa hubungannya dengan takwa? Nanti di ayat berikutnya ada penjelasan. Wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Jalan keluarnya, kuncinya dengan takwa. Nah, takwa itu direalisasikan dengan tawakal yang benar. Tawakalnya benar akan melahirkan takwa. Atau kalau bahasa mudahnya, semakin tinggi nilai ketakwaan seseorang, biasanya nilai tawakal dalam dirinya semakin kuat. Ketika dia memiliki jiwa tawakal yang sangat kuat, apa kata Allah Ta'ala? Wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Ayat berikutnya, apa itu? Barang siapa yang menyerahkan urusannya, barang siapa yang menggantungkan hatinya kepada Allah, baik menyangkut maslahat maupun menolak mudarat dalam urusan dunia dan akhiratnya, maka dia akan dicukupi. Fahuwa hasbuh. Wa may yatawakkal, apa kata Allah? Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah Ta'ala akan mencukupkan kebutuhannya. Nah, ini iman, Ibu. Saya berhenti dulu sampai di sini. Nyambung apa tidak ini? Saya ingin tahu. Definisi tawakal tadi apa, Bu? Ketergantungan hati kepada Allah, baik menyangkut maslahat ataupun menolak mudarat dalam urusan dunia dan akhirat kita. Orang yang bisa menyempurnakan nilai tawakalnya, berarti dia telah merealisasikan bagian daripada ketakwaannya kepada Allah. Janji Allah untuk orang seperti ini adalah jalan keluar. Dalilnya apa? Surat At-Tolak ayat yang kedua. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Nah, ketika kemudian dia tawakalnya benar, Allah akan cukupi. Cukupi dengan apa? Yang pertama pasti dengan jalan keluar. Yang kedua, kebutuhan kita kepenuhi. Kalau kita tawakal dalam urusan maslahat dunia, saya ini butuh ini, saya ini butuh ini, saya ini pengen ini, saya ini, maka kita serahkan itu kepada Allah Ta'ala, maka saat itu juga Allah nyukupi. Jangan khawatir, tak kasih. Jangan khawatir, tak kasih. Syaratnya satu, ketergantungan hati secara total. Kalau enggak total, enggak bisa. Setengah-setengah, enggak bisa. Kalau setengah-setengah tidak bisa. Makanya di sini perlu disampaikan ketergantungan hati kepada Allah secara totalitas. Jangan setengah-setengah. Kayaknya enggak mungkin Allah itu ngelunasi hutang saya. Enggak bisa hutang sama, enggak bisa menyelesaikan hutang kita. Enggak mungkin, Ustaz. Saya utangnya itu 350 juta sama orang. Saya enggak mungkin bisa melunasi. Saat itu juga kita ditinggal sama Allah Ta'ala. Kita sudah pernah bahas kan konsep bagaimana Allah mengabulkan doa. Ana ma'adonna abdi bih, kata Allah Ta'ala dalam hadits qudsi, aku sesuai dengan persangkaan hambaku. Ketika kita menganggap Allah nggak sanggup, berarti kita sedang meremehkan kemampuan Allah. Padahal Allah itu kalau pingin sesuatu, di antara huruf kaf dan huruf nun. Antara huruf kaf dan huruf nun. Apa itu? Kun fayakun. Fa'in arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Jadi jamaah sekalian rahimakumullah, ibu-ibu yang kami hormati, kalau ini nggak kita tanamkan dalam diri kita, nanti kita ragu terus. Nggak mungkin kayaknya. Nggak mungkin kayaknya. Utang nggak mungkin lunas kayaknya. Ini nggak mungkin. Sampai kapanpun kita nggak dikasih sama Allah. Sampai kita benar-benar mengatakan apa? Totalitas kepada Allah Ta'ala, bahwa sesungguhnya jalan keluar itu akan datang kalau kita menyempurnakan takwa kita kepada Allah Ta'ala dengan cara menyerahkan semua urusan kita hanya kepada Allah. Makhroja, ibu-ibu, kita pernah bahas kan, makhroja itu apa? Jalan keluar. Terjemahannya begitu. Tapi ulama tafsir bahas begini, ibu-ibu. Yang namanya jalan keluar, ini ilustrasi sederhana ya. Kalau saya mau lewat sebuah jalan, jalannya itu cukup sekian. Saya nggak mungkin masuk, tubuh saya sekian. Ya, jalannya sekian, terus kemudian tubuh saya besarnya sekian. Di saat akal saya mengatakan, saya nggak mungkin lewat jalan ini. Sebagai manusia, saya nggak mungkin lewat jalan ini.
Maka yang namanya makhroja, ketika akal kemanusiaan kita sudah mengatakan tidak mungkin, maka itulah peranan Allah yang kemudian turun tangan. Sehingga Allah mengatakan mungkin. Sehingga Allah Ta'ala mengatakan apa? Mungkin. Anda jalan ini nggak mungkin, maka Allah lebarkan. Nah, itulah yang dikatakan sebagai makhroja. Ketika akal sehat kita sudah mengatakan, tidak mungkin saya dapat jalan keluar, tidak mungkin saya bisa ngelunasi utang, tidak mungkin saya bisa ini, itu, dan lain sebagainya, bukan karena kita mengeluh, tapi karena memang kita sudah mengatakan pasrah kepada Allah Ta'ala, wis, saya tawakal kepada Allah, hanya Allah yang sanggup menyelesaikan masalah saya, hanya Allah yang sanggup menyelesaikan urusan saya. Saat itu juga Allah akan turun tangan, dan kita akan dibukakan jalan keluar yang otak dan akal kita mengatakan tidak mungkin, itu jadi mungkin. Paham sekarang ya? Nah, keyakinan ini, Bu, yang harus kita tanamkan. Totalitas tawakalnya kepada Allah. Itulah kenapa selalu ada pembahasan tema akidah, tauhid. Kok diulang-ulang? Rasul ngajarkan tema ini berapa tahun, Ibu? Dalam usia dakwah beliau? 13, kurang lebih 13 tahun. 13 tahun ngajari orang kalimat tauhid, realisasi dalam hidup. Bukan ngapalkan loh ya. Kalau ngapalkan 5 menit bisa hafal. Tapi merealisasikan itu dalam amaliyah harian, itu yang butuh latihan. Itu yang butuh latihan. Ini jamaah sekalian rahimakumullah. Itulah gabungan antara dua ayat yang kita sampaikan tadi. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan bukakan jalan keluar baginya. Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang menyerahkan urusannya kepada Allah, ketergantungan hatinya hanya kepada Allah total, maka Allah akan cukupkan apa yang dia butuhkan. Kita butuh ini, dicukupkan. Cukup. Dan masalah kita selesai. Bisa dipahami kira-kira, Bu? Baik. Nah. Bagus pertanyaannya. Ibu, jemaah sekalian rahimakumullah, kan ini kita disuruh menggantungkan hati kita sama Allah Ta'ala. Apakah syariatnya kita harus melakukannya? Ya, ada syariatnya. Apa syariatnya? Yaitu ikhtiar. Setelah ini kita akan bahas. Jadi nanti ada amalan-amalan yang dilakukan hamba, itu dibagi menjadi 3. Insya Allah di bab berikutnya. Tapi saya ingin lanjutkan dulu poin ini, supaya kita urut dulu pembahasannya. Penulis kitab ini mengatakan, ini adalah balasan yang diberikan kepada orang yang bertawakal kepada Allah. Apa itu? Allah cukupkan semua kebutuhan-kebutuhannya. Dia butuh ini, Allah kasih. Dia butuh ini, Allah kasih. Sampai ibu-ibu, coba bayangkan ini ya. Ini mungkin menurut kita agak aneh. Para sahabat, generasi setelahnya sahabat, itu kalau mau minta sesuatu sama Allah, mintanya langsung, nggak main-main. Contoh dalam riwayat itu dikatakan, Rasul pernah mengatakan begini, Idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau kamu minta, mintanya kepada Allah. Kalau kamu mohon pertolongan, mohon pertolonganlah kepada Allah. Hadis ini dijelaskan oleh Ibnu Rajab dalam Jami'ul Hikam, dan ada sebuah riwayat yang menyebutkan bahwa para sahabat dan generasi setelahnya itu kalau minta segala sesuatu hanya kepada Allah, sampai minta garam di rumahnya habis, itu kepada Allah. Kalau ibu garam habis minta siapa? Tetangga. Njaluk tangga nempel dilut kan. Sahabat itu minta sampai sendal putus, mintanya ya Allah, tali sendal saya putus ya Allah, ganti yang baru. Ibu-ibu, mungkin kita berpikir, Ustadz, kan nggak mungkin ada garam tiba-tiba langsung turun ke rumah kita, gedebok gitu kan. Jelas nggak mungkin. Iya, tapi Allah bisa gerakkan hati orang untuk ngasih garam ke rumah kita tanpa kita menghinakan diri untuk minta-minta. Tanpa kita menghinakan diri untuk minta. Makanya ibu-ibu ketika kita butuh sama Allah Ta'ala, minta langsung sama Allah Ta'ala. Ya Allah, saya pingin ini ya Allah. Ya Allah, saya pingin ini ya Allah. Allah itu ghani. Allah itu maha kaya. Wa nahnu fuqara. Kita ini orang miskin. Meskipun sebenarnya ada banyak orang kaya di muka bumi ini, tapi pada hakikatnya kita miskin karena kita masih butuh sama Allah. Sedangkan Allah itu ghani. Apapun yang kita minta, nggak mengurangi kekuasaannya sedikit pun, secuil pun.
Makanya kita minta. Dan kalau minta jangan nanggung. Jangan nanggung. Sebagian orang nanggung ya. Ya Allah, masukkan saya ke surga. Tidak apa-apa ya Allah, meskipun di emper-emper surga. Jangan. Emper surga itu nggak akan bisa merasakan kenikmatan secara maksimal kalau kita nggak masuk ke dalam surga. Iya apa tidak, Ibu? Nah, jangan. Terus apa-apa masih emper-emperannya surga ya Allah. Jangan. Rasul mengatakan kalau Anda mau minta sesuatu, minta yang istimewa sekalian. Apa itu? Jannatul Firdaus. Surga Firdaus. Ini surga yang paling tinggi. Fi ausatul jannah, tempatnya di tengah-tengahnya surga. Jadi surga yang primadona, kira-kira begitu. Kalau di sini komplek yang paling mahal, komplek Boulevardnya ya. Yang paling mahal mana ini di sini? Di komplek perumahan ini? Hah? Jalan besar ya, Boulevard itu kan, jalan utamanya itu. Nah, kan itu mahal-mahal itu. Nah, surga lebih mulia dari itu. Makanya minta jangan nanggung. Misalkan ibu disuruh milih, ayo mau masuk perumahan raya, suruh milih rumah yang mana gitu. Masa ibu milih, terus kawawa di pinggir-pinggiran masjid? Ya enggak, mesti nyari mana yang paling besar, paling enak dan lain sebagainya. Iya apa tidak? Iya apa tidak ini? Jangan pura-pura enggak loh ya. Karena di syuting pura-pura enggak. Makanya kita ini subhanallah. Maka jamaah sekalian rahimakumullah, itulah yang harus kita jadikan bahan renungan bagi kita semuanya. Kita serahkan urusan kita kepada Allah karena kita enggak bisa mengendalikan diri kita sendiri. Kita ini lemah. Kalau Allah ninggal kita akan menjadi orang yang sangat lemah. Sudah lemah, ditinggal Allah tambah lemah. Alaihissallahu bikafin abdah. Allah Ta'ala, bukankah Allah yang mencukupi hamba-hambanya? Dalam surat Az-Zumar ayat 36. Jadi Allah yang mencukupi kita. Ibu-ibu jangan tawakal kepada hartanya suami. Jangan tawakal kepada penghasilannya ibu-ibu kalau punya bisnis dan usaha. Jangan tawakal kepada orang tua. Jangan tawakal kepada sanak famili. Percuma semuanya. Kenapa? Itu sandaran yang paling rapuh. Kita sudah pernah sering menyampaikan kan? Minta kepada makhluk ini bosenan. Minta sekali masih dikasih, 2 kali sudah mulai hilang senyumnya, 3 kali sudah mulai menghindar dari kita, 4 kali kita didel kontak. Iya apa tidak? Nah itu manusia, bosenan. Dan memang sudah disebutkan oleh Abu Aliya, la tas'alanna bunaya adama syai'an. Jangan kamu minta kebutuhanmu kepada manusia. Wasalil ladzi abwabuhu la tuhjabu, tapi mintalah kepada zat yang pintunya enggak pernah ketutup. Siapa itu? Allah Taala. Allah Taala, kita minta kepada Allah Taala, ketok pintunya Allah Taala. Maka mudah-mudahan Allah akan kasih. Dan jangan pernah menggunakan matematikanya manusia kalau kita sedang minta sama Allah. Saya ulang, jangan pernah menggunakan matematikanya manusia kalau kita sedang meminta sesuatu kepada Allah. Kenapa? Matematikanya manusia itu terbatas, cuman 12 digit, 15 digit, 20 digit, 25 digit dan seterusnya. Kalkulator itu ada mentoknya. Tapi kalau matematika Allah, Allah bisa memberikan sesuatu yang nggak masuk akal di kalkulator. Ibaratnya kalau kita mau hitung pakai kalkulator itu, kalkulator pecah. Saking apa? Saking luar biasanya Allah Ta'ala itu. Kenapa? Allah cukup mengatakan apa? Kun fayakun. Kun fayakun. Saya kasih contoh ya, sesuatu yang mungkin mustahil. Ini yang minta Nabi. Ibu masih ingat kan kisahnya Nabi Allah Zakaria? Di dalam surat apa itu, Ibu? Hah? Surat apa? Surat apa? Ali Imran? Hah? Surat Maryam. Di surat yang lain juga ada, tapi surat yang disebutkan di sini saya akan bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kaf ha ya ain shad. Dzikru rahmati rabbika 'abdahu Zakaria. Idz nada rabbahu nidaan khafiyya. Ketika dia minta kepada Allah Ta'ala dengan khafi, lemah lembut. Ini salah satu adab berdoa dengan apa? Dengan nada-nada yang lemah lembut. Jangan teriak-teriak. Qala rabbi inni wahanal 'azmu minni washta'ala ar-ra'su syaiba wa lam akum bidu'aika rabbi syaqiyya. Ya Allah, rambut saya sudah beruban. Dakwah harus tetap jalan. Saya harus punya keturunan. Doanya ditutup dengan kalimat apa? Dan saya tidak pernah kecewa kalau minta sama kamu. Nah itu. Jadi yakinnya itu totalitas. Allah pasti ngasih.
Sampai ditekankan oleh Nabi Allah Zakaria ini, ya Allah, saya nggak pernah kecewa kalau minta sama kamu. Maksudnya apa? Semua yang saya minta selalu Anda kasih. Nah, harus begitu. Itu menghadirkan hati dalam berdoa. Jangan cuma asal-asal. Kadang ada orang doa-doa itu asal-asal. Apalagi sambil ngantuk-ngantuk gitu, ya percuma, nggak dapat apa-apa. Tapi yakinkan, hadirkan hati. Nggak harus pakai kalimat-kalimat yang memukau, tidak harus kemudian dengan retorika yang unik dan lain sebagainya. Enggak, yang tulus pokoknya. Minta, butuh. Saya butuh ini ya Allah. Saya butuh dikuatkan ya Allah. Saya butuh iman ya Allah. Saya butuh bisa begini dan begitu. Maka subhanallah, kalau kita tulus memintanya, sambil kita hadirkan bahwa saya nggak pernah kecewa minta kepada Engkau ya Allah, karena memang Engkau tidak pernah menyia-nyiakan tangan yang terkait menengadah, tangan yang sedang diangkat, maka tolong kabulkan doaku ya Allah. Dalam ayat yang kelima, wa inni khiftul mawaliya min wara'i wa kanat imraati aqir. Jadi pingin minta keturunan, kan ceritanya begitu Nabi Allah Zakaria ini. Beliaunya sudah sepuh, rambutnya sudah beruban, istrinya pun sudah tua dan mandul. Mandul itu ilmu dokter kan sudah angkat tangan kalau sudah dikatakan vonis mandul itu. Tapi jemaah rahimakumullah, Allah itu punya rencana yang luar biasa. Yarithuni wa yarithu min ali Yaqub wa yaj'alhu rabbi radiya. Lalu turun firman Allah Ta'ala, ya Zakaria inna nubashiruka bi ghulamin ismuhu Yahya lam naj'al lahu min qablu samia wa qala rabbi anna yakunu li ghulam wa kanat imraati aqir. Nah, ini yang menarik. Ayat yang keberapa itu? Ke-8. Nabi Allah Zakaria sudah minta dengan adab-adabnya yang sangat mulia. Begitu dikasih kabar, namanya manusia, kadang kaget. Duh, bagaimana saya bisa punya anak? Sedangkan istri saya ini orang yang mandul dan saya orang tua. Bingung. Kenapa? Karena ini yang kita katakan bahwa sesungguhnya akal sudah kemudian mengatakan itu tidak mungkin. Manusia. Akal manusia itu sudah mengatakan tidak mungkin, tapi bagi Allah cukup mengatakan kun fayakun. Nah, ini yang harus kita hadirkan. Dan keimanan Nabi Allah Zakaria itulah yang menghadirkan doa-doanya dikabulkan. Ini jamaah rahimakumullah. Qala kadzalik qala rabbuka huwa alayya hayyin wa qad khalaqtuka min qablu lam takun syai'a wa qala rabbi ij'alni ayah. Ya, situ kehendak Rabbmu. Ringkasnya, Allah kalau mau sesuatu enggak pakai basa-basi. Ya saya pengin begini ya begini, enggak ada yang bisa ngatur Allah Ta'ala. Terus Nabi Allah Zakaria minta tanda-tandanya apa kalau saya bakal punya anak. Maka dijawab sama Allah Ta'ala, qala ayatuka alla tukalliman nas thalatha layalin sawiyya. Kamu gak akan pernah bisa ngomong kepada manusia selama 3 hari, 3 malam. Gak bisa ngomong kecuali dzikir. Ulama tafsir mengatakan kecuali dzikir. Kalau ngomong sama orang gak bisa, tapi dzikir bisa. Ingat Allah Ta'ala subhanallah. Ini yang saya katakan jamaah rahimakumullah. Ini yang kemudian kita harus jadikan bahan renungan bagi kita. Sesuatu yang menurut akal kita nggak sanggup, jangan mengatakan itu nggak mungkin bagi Allah. Karena itu sama saja dengan kita meremehkan kemampuan Allah Ta'ala. Kita jangan sampai seperti itu. Bahkan disebutkan dalam ayat surat Al-Ahzab, wa kafa billahi wakila. Orang yang mencari kecukupan bukan kepada Allah, maka orang itu akan meninggalkan tawakal. Biasanya kalau orang sudah ragu dengan kemampuan Allah, dia biasanya tawakalnya kepada yang lain-lainnya. Tawakal kepada jabatannya, tawakal kepada hartanya, tawakal kepada keluarganya, tawakal kepada pasangannya, tawakal. Jadi ada sandarannya yang rapuh. Yang sebenarnya kalau seandainya sandarannya ditarik, dia pasti akan terjungkal dan jatuh. Maka cukup wa kafa billahi wakila. Cukuplah Allah sebagai pemelihara. Cukup Allah. Cukup Allah sebagai pemelihara. Masih ingat ya riwayat yang disebutkan berkaitan dengan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam? Nabi Allah Ibrahim itu ketika mau dibakar, itu subhanallah. Ini kan Khalilullah. Khalilullah itu ada 2. Yang pertama Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, yang kedua adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Khalil itu adalah kekasihnya Allah Ta'ala. Ini derajat paling tinggi dalam urusan cinta. Kemudian jamaah rahimakumullah, ketika Nabi Allah Ibrahim, ringkas cerita, mau dibakar oleh Namrud, oleh raja yang zalim itu, disiapkan bara api. Disebutkan riwayat menyebutkan api ini tidak akan mungkin padam kecuali 7 malam 7 hari. Jadi nggak ada yang bisa madamkan itu.
Kecuali sampai api itu akan habis dalam waktu 7 hari 7 malam. Saking besarnya api itu. Maka Nabi Allah Ibrahim dimasukkan ke dalam api itu. Dan saat kemudian dimasukkan dan mulai akan dibakar, api sudah mulai menjalar, maka datang malaikat minta izin kepada Allah Ta'ala. Ya Allah, izinkan aku untuk bantu kekasihmu. Apa jawaban Allah? Silahkan. Kalau dia mau. Karena Allah sudah tahu, pasti Nabi Allah Ibrahim tidak akan pernah mau. Lalu kemudian apa? Malaikat ini turun, mengucapkan salam, kemudian menyampaikan Allah telah mengizinkan aku untuk bantu kamu. Kamu butuh bantuan apa? Apa jawaban Nabi Allah Ibrahim alaihissalam? Kalau saat ini saya tidak butuh kamu. Yang saya butuhkan hanya Allah. Hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Langsung turun firman Allah Ta'ala apa? Ya nar kun bardan wassalaman ala Ibrahim. Wahai api, firman Allah Ta'ala, wahai api, kamu dinginlah dan selamatkanlah Ibrahim. Subhanallah. Jadi langsung turun tangan. Kalau sudah kayak gini, malaikat menawarkan bantuan. Udah nggak mungkin enggak itu. Tapi saat ini Nabi Allah Ibrahim alaihissalam ingin menyempurnakan nilai tawakalnya. Ingin menyempurnakan. Seandainya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam itu menerima tawaran malaikat, maka nggak ada masalah. Karena sudah mendapatkan izin daripada Allah Ta'ala. Dan malaikat akan melakukan apa yang diperintah Allah Ta'ala. Akan tetapi tawakalnya Ibrahim alaihissalam, Nabi Allah Ibrahim alaihissalam itu ingin disempurnakan dengan mengatakan apa? Cukup saya tergantung sama Allah, tidak kepada makhluknya. Malaikat sehebat apapun tetap makhluk, dan saya tidak mau seperti itu. Subhanallah. Nah, ini jamaah sekalian rahimakumullah, ibu-ibu yang kami hormati, hendaknya kita benar-benar menjaga bahwa kita ini cukup. Ketika kita sudah mengatakan cukup Allah sebagai wakil kita, Allah sebagai pemelihara kita, maka itu artinya kita berupaya semaksimal mungkin bahwa menghadirkan keyakinan bahwa memang Allah lah yang satu-satunya sanggup untuk menolong kita dalam semua urusan-urusan kita. Dalam semua urusan-urusan kita. Ini jamaah sekalian rahimakumullah. Nah, cuman dijelaskan oleh Syekh penulis kitab ini, Dr. Ahmad Farid hafizahullah, beliau mengatakan tawakal yang sempurna kepada Allah itu amalan hati. Sedangkan zahirnya harus mengikuti syariat Rasulullah SAW. Apa maksudnya? Kalau amalan hatinya menggantungkan urusannya murni kepada Allah, nggak boleh kepada makhluk. Tapi ikhtiar syar'inya harus tetap dilakukan sebagaimana Rasulullah. Sebagai bentuk kesempurnaan dalam hal tawakal. Bisa ditangkap poinnya, Bu ya? Ya. Jadi secara imania, secara konsep imania, maka tawakal yang sempurna ini urusannya adalah amalan hati. Amalan hatinya harus totalitas. Tapi ada amalan zohir yang harus tetap dilakukan. Yang ini dalam bahasa syariat dikatakan sebagai apa? Sunnatullah yang harus dijalankan. Petunjuk syariat yang harus dilakukan. Yaitu dengan apa? Mengikuti petunjuk Nabi dalam merealisasikan tawakal. Bagaimana Nabi melakukan tawakal? Rasul kalau tawakal itu ikhtiarnya maksimal. Fa'idha azamta fatawakkal ala Allah. Kalau sudah punya tekad yang kuat Nabi itu, sempurna tekadnya, ikhtiarnya sudah sempurna, baru finishnya dikatakan dah tawakal. Sekarang kita diajarkan untuk menggabungkan dua perkara, ya apa tidak? Kalau tadi memang sempurna tawakalnya kepada Allah Ta'ala, tapi kemudian jangan lupakan bahwa ada anjuran syariat untuk berikhtiar. Meskipun ikhtiar kita sepele, meskipun ikhtiar kita mungkin secara akal gak masuk akal, tapi selama itu adalah peluang untuk ikhtiar, lakukan. Selama itu adalah peluang ikhtiar, lakukan. Karena itu yang membantu kita nantinya untuk mendapatkan hasil daripada tawakal kita kepada Allah dengan baik dan benar. Karena ada orang salah paham, ibu-ibu. Jamaah sekalian rahimakumullah, mengatasnamakan tawakal menghindari ikhtiar. Saya naruh sepeda motor misalkan. Kuncinya dipasang, dinyalakan sepeda motornya, tawakal di ngarep masjid. Lek hilang ya hilang, lek gak hilang gak hilang. Benar apa tidak ini? Rasul pernah marah dengan orang kayak gitu. Apa kata Rasulullah? Ada seorang itu meletakkan onta tunggangannya di depan masjid. Rasul tahu ini nggak diikat. Padahal onta itu paling cepat kalau lari. Kalau sudah lari hilangnya cepat. Maka kemudian Rasul mengatakan, kenapa nggak Anda ikat ontamu di tiang? Kata orang ini, saya tawakal kepada Allah. Apa kata Rasulullah? Tawakal itu Anda ikat ontamu di tiang, baru kemudian kamu katakan tawakal.
Artinya apa? Peluang untuk kemudian ikhtiar selama masih bisa, lakukan. Tapi kemudian menggantungkan urusannya bukan kepada ikhtiarnya, tapi kepada Allah. Saya ulang ya. Lakukan semua peluang ikhtiar yang bisa dilakukan sebagai manusia, tapi kita tidak boleh menggantungkan hasilnya kepada ikhtiar kita. Ini kalau nggak saya tali, hilang ini. Enggak. Kalau Allah nggak jaga, ini hilang. Itu benar. Tapi kalau kemudian urusannya urusan imaniyah kita serahkan kepada Allah Ta'ala. Tapi urusan nali tetap. Nanti syariatnya harus nali dulu. Bisa dibayangkan ya, Ibu-ibu ya? Bingung nggak ini? Enggak ya? Itu kira-kira yang dijelaskan oleh Dr. Ahmad Farid, yang saya mencoba untuk meringkaskan tentang perkara itu. Dan Rasul melakukan ikhtiar itu. Rasul itu kalau perang, bawa perbekalan. Nggak ada cerita Nabi itu perang, terus kemudian nggak bawa apa-apa. Selewai ini mati, ya mati. Kalau belum takdirnya mati, nggak mati. Saya tawakal kepada Allah. Loh, kamu nggak bawa bekal, tawakal kepada Allah. Keliru. Rasul itu kalau mau jihad perang, itu bawa bekal, bawa baju besi, kemudian ditutup rapat, terus kemudian pedangnya dibawa dan lain sebagainya, komplit semuanya, baru berangkat perang sambil mengatakan apa? Tawakal. Nah itu benar. Jangan kemudian semua ikhtiarnya nggak dilakukan, terus kemudian tawakal. Mau berangkat jihad misalkan, ke medan perang, misalkan ya, terus ternyata apa? Nggak bawa apa-apa. Kuda tidak bawa, baju perang tidak bawa, pedang nggak bawa. Loh kamu kenapa? Tawakal. Nah ini keliru. Orang yang salah paham. Padahal Rasulullah adalah contoh yang terbaik dalam urusan tawakal. Tapi beliau masih tetap melakukan nilai-nilai ikhtiar yang harus dilakukan. Mau berjihad, masih ada strategi perangnya. Mau hijrah, masih ada strategi hijrahnya. Mau kemudian perjanjian damai, ada aturan mainnya. Semuanya dipandu syariat dan Rasul melakukan ikhtiar yang bisa dilakukan. Perkara nanti Allah memutuskan hal lain atau sesuai dengan harapan, itu adalah haknya Allah Ta'ala. Dan ini yang harus kita yakini, Ibu, jamaah sekalian. Ini yang dijelaskan oleh Syekh Dr. Ahmad Farid dalam kitabnya Bahrul Ra'iq fi Zuhdi war Raqa'iq. Kemudian beliau menyebutkan satu bab tersendiri tentang amalan-amalan yang dilakukan hamba itu dibagi menjadi 3. Amalan makhluk itu ada 3. Saya hapus saja ya. Ini penghapusnya canggih nih, bisa nempel. Penghapus mahal ini. Bisa nempel. Taib. Amalan makhluk hamba itu ada 3. Saya terungkaskan di sini ya. Amalan hamba. Ada 3. Yang pertama kata Syekh, amalan hamba itu apa? Yaitu ketaatan yang diperintahkan Allah kepada hamba yang dijadikan sebab agar selamat dari api neraka. Jadi amalan pertama hamba ini, amaliyah kita, yaitu apa? Nah, ketaatan hamba yang menjadi, saya ringkas kalimatnya ya, sebab terselamatkan dari neraka. Syaratnya tetap memohon pertolongan Allah. Ini saya ringkaskan. Kalau redaksi panjangnya begini, Ibu. Ketaatan yang diperintahkan Allah kepada para hambanya yang dijadikan sebagai sebab agar selamat dari api neraka dan masuk ke dalam surga. Amalan semacam ini harus disertai tawakal. Amalan semacam ini harus disertai tawakal kepada Allah Ta'ala dan meminta pertolongan agar dapat melakukan amalan tersebut. Sorry, syaratnya kurang satu ini ya. Syaratnya berapa? Syaratnya 2 ya.
Yang pertama, tawakal. Yang kedua, berdoa dimudahkan beramal. Ini syaratnya. Syaratnya ada 2 ya. Tawakal dan berdoa agar dimudahkan untuk melakukan amalan. Nah, Ibu-ibu, saya berhenti dulu di sini. Maksudnya apa kalimat ini? Amalan manusia yang pertama ini, yaitu amalan ketaatan-ketaatan. Ini merupakan perintah Allah. Sholat, puasa, zakat. Yang merupakan beban syariat yang harus kita lakukan. Yang itu menjadi sebab kita terselamatkan dari neraka dan dimasukkan ke surga. Dimasukkan ke surga. Syaratnya apa? Syaratnya ketika kita melakukan amalan ini supaya kita mendapatkan hasil yang maksimal, yaitu selamat dari neraka dan masuk ke dalam surga, maka dia harus menyempurnakan tawakalnya kepada Allah Ta'ala. Saya kalau mau sholat, maka saya harus serahkan semuanya bahwa yang membuat saya bisa sholat itu Allah Ta'ala. Yang bisa membuat saya ruku, sujud itu Allah Ta'ala. Kalau Allah nggak bantu, saya nggak mungkin bisa. Penyerahan urusan dalam ibadah, ketaatan inilah yang tawakalnya harus dihadirkan. Biasanya kita ini kesombongan. Mohon maaf, Ibu-ibu. Kadang mungkin karena kita merasa solih, merasa lebih mudah untuk ibadah. Kemudian kita mengatakan, saya nggak butuh yang namanya tawakal, nggak butuh. Sehingga kita kadang melupa. Kalau mau bangun malam atau mau sholat, mau apapun itu, mau ibadah itu, kita lupa. Kita lupa untuk kemudian menyerahkan urusan kita hanya kepada Allah Ta'ala. Menggantungkan, ya Allah bangunkan saya nanti malam. Ya Allah ya Allah bantu saya untuk bisa baca Quran. Ya Allah itu kadang kita lupa. Namanya manusia. Maka begitu ingat, segera hadirkan tawakal kita kepada Allah dan berdoa agar dimudahkan untuk beramal dengan amalan tersebut. Harus satu package, satu paket itu. Kita sempurnakan tawakalnya, saya tawakal kepada Allah Ta'ala. Nanti, atau misalkan tahun depan atau bulan depan, saya mau berangkat haji atau umroh misalnya. Maka tawakal kepada Allah. Ikhtiarnya dilakukan, tapi tawakalnya kepada Allah. Sambil berdoa kepada Allah, ya Allah bantu saya untuk kemudian berangkat haji dan umroh. Kebayang, ini bisa dipegang poinnya Bu ya? Iya Bu? Alhamdulillah. Kalau agak ribet ngomong loh Bu. Yang kedua, sesuatu yang Allah jalankan sebagai adat kebiasaan di dunia dan memerintahkan hambanya untuk mempraktekannya, seperti makan ketika lapar, minum ketika haus, berteduh kalau kepanasan, berselimut kalau kedinginan, atau yang semisal dengan itu. Ini juga merupakan hal yang harus dilakukan oleh seorang hamba, dan barang siapa meninggalkan hal ini, maka dia akan mendapatkan bahaya karena meninggalkannya, padahal dia itu mampu untuk melakukannya. Maka dia adalah orang yang salah dan layak mendapatkan hukuman. Kalau tadi amalan khusus tentang masalah ibadah. Yang kedua, ini yaitu tentang adat kebiasaan. Kalau bahasa agama namanya sunnatullah. Sunnatullah yang memang hukum hukum kausalitasnya, sebab akibatnya memang nyambung. Berkaitan dengan apa? Sunnatullah. Amaliyah yang berkaitan dengan sunnatullah dalam alam kehidupan kita. Kalau orang lapar, makan. Orang kepanasan, berteduh. Ya apa tidak? Terus apa lagi? Kedinginan, berselimut. Nah, sunatullah semacam ini, adat kebiasaan semacam ini yang terjadi di muka bumi sebagai bentuk hukum alam kalau orang menyebutnya, tapi kita menyebutnya sunatullah, maka ini semuanya harus dilakukan. Kalau Anda lapar, Anda nggak makan, Anda sakit, Anda salah. Paham ya? Kalau Anda kedinginan, Anda tidak pakai selimut, terus kemudian Anda sakit, Anda salah. Dan Anda layak dapat hukuman karena itu. Kenapa? Anda menyelisih sunatullah yang seharusnya dilakukan oleh seorang hamba yang dia mengaku sebagai hambanya Allah dan mengaku pengen tawakal kepada Allah. Sehingga tidak boleh orang mengatakan dia lapar, tapi dia kemudian tidak mau makan. Saya tidak makan. Kenapa? Karena saya tawakal kepada Allah, nanti kenyang sendiri. Tidak bisa. Atau saya kedinginan, dah nggak apa-apa, saya nikmati kedinginan sampai mati kaku. Kalau di sini mungkin nggak akan saya ekstrim itu ya. Tapi kalau di negara-negara kontinental yang
perbedaan iklimnya sangat tinggi, kalau sudah dinginnya luar biasa, kalau panasnya luar biasa, maka dinginnya itu sampai di bawah 0 derajat. Itu kalau kemudian coba nggak pakai apa-apa, keluar pakai kaos saja gitu kan, seperti orang nggak butuh, nggak lama ya berangkat. Nah ini contohnya, bisa dipahami kira-kira ya. Jadi untuk amalan-amalan sunnatullah, atau kalau bahasa orang awam menyebutnya hukum alam, yang itu mengharuskan kita melakukan itu, maka lakukan. Karena itu akan mendatangkan maslahat bagi kehidupan kita. Lapar, ya makan. Capek, ya tidur. Kemudian dingin, pakai selimut. Panas, berteduh, dan seterusnya. Ketika kita menyelisih sunatullah ini, atau menyelisih kebiasaan umumnya orang-orang di muka bumi ini, maka seandainya nanti kita kena mudarat, dan kemudian kita mengatakan, ya Allah, kan saya sudah tawakal kepadamu, ya Allah, kenapa engkau tidak selamatkan aku? Anda tidak sedang bertawakal, tapi Anda sedang tidak menjalankan sunatullah syariatnya. Paham ya? Halo? Nah, inilah amalan yang kedua. Sehingga seorang mukmin, seorang muslim hendaknya menjaga sunatullah ini, menjaga kehidupan dunia ini agar tetap imbang dengan cara menjalankan syariat sunatullah semacam ini. Ini yang kedua. Yang ketiga, kata Syekh, sesuatu yang Allah jalankan sebagai adat di dunia, kebiasaan di muka bumi, sunatullah di muka bumi, pada umumnya dan secara normal. Tetapi terkadang bisa keluar dari kebiasaan tersebut kepada hamba yang dia kehendaki. Nah, yang ketiga ini yang butuh iman. Ini yang ketiga, butuh iman. Ini yang ketiga, butuh iman. Apa itu? Sama dengan yang kedua, sunnatullah yang memang Allah sudah tekankan dan sudah putuskan. Cuman ada perkara-perkara di luar kebiasaan yang terkadang Allah kehendaki untuk orang-orang tertentu. Saya kasih contoh begini. Orang sakit. Ilustrasi mudahnya, orang sakit. Ada orang sembuh dengan dia minum obat, tapi ada orang yang sembuh tanpa minum obat. Sunatullahnya, kalau orang sakit itu minum obat atau tidak, Ibu? Ini hukum adat manusia. Minum obat atau tidak? Minum obat. Sunatnya begitu. Ini sebagai bentuk ikhtiar. Akan tetapi Allah kadang memberikan sesuatu yang berbeda untuk orang-orang tertentu. Sehingga apa? Sehingga kemudian apa? Nanti ada fase di mana ada orang yang tanpa berobat bisa sembuh. Nah, untuk yang seperti ini itu berbanding lurus dengan imannya. Kalau imannya kuat dan dia mencoba untuk melanggar atau tidak menjalankan kebiasaan pada umumnya, maka sebagian mengatakan boleh. Kalau penjelasan syekhnya begini. Nah, di sini kasih contoh berobat sama ya. Para ulama berbeda pendapat mengenai mana yang lebih utama. Orang yang menderita suatu penyakit, apakah lebih baik minum obat atau meninggalkannya? Bagi orang yang dapat merealisasikan tawakal kepada Allah. Jadi dijelaskan oleh beliau contohnya konkret supaya memahami konsep yang ketiga. Kalau ada orang sakit, kemungkinannya dua, dia bisa minum obat, tapi dia juga tidak perlu minum obat. Maka dalam masalah ini, zahirnya ucapan Imam Ahmad menunjukkan bahwa lebih baik dia bertawakal bagi orang yang mampu. Kalau pendapatnya Imam Ahmad, kalau dia sanggup menahan rasa sakitnya, menahan untuk tidak mengeluh, menahan untuk tidak sambat, menahan untuk tidak menyampaikan ke orang lain tentang rasa sakitnya, maka silahkan tidak minum obat, tidak apa-apa. Tidak berobat, tidak apa-apa. Tapi kalau seandainya dia lesanya tidak bisa terjaga, maka dia perlu minum obat. Sedangkan orang yang berpendapat bahwa berobat itu adalah sesuatu yang diharuskan, ini contohnya Nabi. Rasul itu kalau sakit minum obat, dan banyak hadis menyebutkan tentang obat-obatan secara syariat. Termasuk salah satunya apa? Madu, apalagi? Habatus sauda. Itu bukti kalau kita ada anjuran untuk berobat. Gitu. Nah ini jemaah sekalian rahimakumullah. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Sehingga ada perkataan ulama luar biasa, di antaranya adalah Mujahid, Ikrimah, An-Nakhai, Ibrahim An-Nakhai,
itu mereka mengatakan tidak ada keringanan untuk meninggalkan sebab secara total kecuali bagi orang yang hatinya terputus dari menganggap mulia para makhluk secara total. Kalau kita mau meninggalkan sebab ikhtiar secara total, maka hati Anda harus benar-benar putus dari mengharapkan kepada makhluk. Baru tidak apa-apa. Tapi kalau masih ada gantungannya kepada makhluk, terus Anda meninggalkan ikhtiar secara total, nah itu tidak boleh. Wah, tapi berat kalau kayak gitu itu, Bu. Ini levelnya para nabi itu. Levelnya para nabi. Kalau kita, waduh, ya, tidak tahu ya, mungkin di Ibu bisa seperti itu ya. Ada yang bisa kayak gitu. Sakit gitu ditahan gitu. Sampai-sampai ada yang bertanya begini. Ada Ishaq ibn Rahawi pernah ditanya, bolehkah orang memasuki perang, memasuki padang pasir tapi nggak bawa bekal? Jadi di medan padang pasir, di gurun padang pasir yang panasnya luar biasa, boleh nggak dia berangkat dari rumahnya ke gurun padang pasir yang seperti itu panasnya, yang nggak mungkin ada orang jual teh kopi di pinggir jalan, terus kemudian dia nggak bawa bekal, boleh nggak? Kata Ishaq bin Rahawi, beliau mengatakan apa? Kalau dia imannya seperti imannya Abdullah bin Jubair, seorang sahabat Nabi, kalau imannya sama dengan Abdullah bin Jubair, maka boleh seperti itu. Tapi kalau seandainya belum bisa, maka tidak boleh. Jadi kalau imannya sudah kayak levelnya para sahabat, kira-kira begitu. Kalau imanmu kayak imannya para sahabat, tidak apa-apa. Tapi kalau imannya masih kena flu, sambat sana, sambat sini, utang banyak, sambat sana, sambat sini, belum. Itu masih perlu ngaji lagi, pembahasan tazkiyatun nafs untuk bulan depan. Nah, gitu. Iya. Nggak bisa, jamaah sekalian. Kalau levelnya masih sering sambat, udah jangan. Imam Ahmad itu, dia itu sampai sakit itu pun tidak pernah ngeluh. Sekali menjelang ajalnya dia ngeluh, diingatkan oleh teman-temannya. Ada riwayat menyebutkan Allah itu akan menulis dan menghisap semua yang keluar dari lisan kita, ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid, bahwa Allah akan mencatat semua yang keluar dari lisan, termasuk sambatnya kita ketika sedang sakit parah, merintih. Bahasa Arabnya itu hanin. Jadi hattal hanin. Meskipun rintihan orang sakit, itu akan dihisap sama Allah. Kenapa kamu merintih? Imam Ahmad ketika diingatkan itu langsung diam. Padahal itu adalah sakit di mana mengantarkan beliau sampai menjelang ajalnya. Itu levelnya sudah beda lagi. Levelnya beda lagi. Sehingga para ulama, Syekh Utsaimin dan para ulama-ulama lainnya mencoba. Jadi dibagi. Urusan berobat ini dibagi menjadi 3. Ada yang mengatakan 3, ada yang mengatakan 2. Yang pertama, kalau dia yakin, disebutkan, kalau dia berobat, ini orang sakit ya, kalau dia berobat, secara medis dipastikan bisa sembuh, maka silahkan berobat. Paham ya? Jadi kalau berobat itu keadaannya jadi lebih baik, ada kemungkinan besar untuk sembuh, maka silahkan berobat. Kalau kemudian dia berobat, itu masih memunculkan 2 kemungkinan. 50-50. 50% sembuh, 50% enggak. Maka ini pilihan. Boleh Anda berobat, boleh Anda tidak berobat. Dan kalau seandainya dia berobat, tapi dokter mengatakan, ini tapi enggak jamin ya, maka jangan berobat. Sampai sini kira-kira ya. Ini konsepnya begini. Wallahu a'lam. Sehingga masing-masing nanti punya ukuran sendiri. Kita nggak bisa mengukur orang lain. Bagi orang tertentu minum obat itu bisa dipending. Ada orang kena sakit flu misalnya, pilek, dia nggak perlu minum obat. Dia nikmati flu-nya 2-3 hari, 1 minggu, setelah itu sembuh. Ada lagi yang nggak kuat. Jangan disamakan. Oh, saya pingin seperti itu, nggak mau minum obat. Ya sudah, kalau Anda nggak sambat nggak apa-apa. Tapi kalau lesannya ke sana kemari, aduh kok gak waras-waras ya, itu sudah segera beli obat di rumah sakit atau di tempat apotek, berdoa kepada Allah, ya Allah sembuhkan penyakit saya ini ya Allah. Udah selesai, minum obat, tidur, kalau sembuh. Bisa dipahami ya kira-kira Bu ya? Nah itu poinnya. Dengan begitu berarti kita telah menyelesaikan bab tentang tawakal. Dan ibu-ibu dikasih resep sama Rasulullah, barang siapa yang tawakalnya benar kepada Allah saja, maka Allah akan kasih rezeki sebagaimana Allah ngasih rezeki kepada siapa?
burung. Nih, saya kasih contoh sebagai penutup. Janji dari Allah Ta'ala ini. Barang siapa yang tawakalnya benar kepada Allah Ta'ala, maka Allah janjikan rizki sebagaimana Allah ngasih rizki kepada burung. Bagaimana burung itu? Keluar dari rumahnya perutnya kosong, balik perutnya kenyang. Saya ingin bahas satu persatu. Pertama, Allah kasih contoh burung. Kenapa kok burung? Kok bukan sapi? Padahal sapi juga dikasih makan sama Allah Ta'ala. Kenapa kok bukan cicak? Kenapa kok bukan kambing? Kenapa contohnya burung? Karena burung itu jangkauannya luas. Jangkauannya luas. Sehingga kadang ada satu burung yang dia bisa sampai melewati separuh benua. Ini hikmahnya apa? Ini menunjukkan bahwa rizki Anda itu tempatnya bisa jadi tidak di situ. Rizki Anda bisa jadi di tempat lain. Di tempat sana, tempat sini, bukan di Malang tapi di tempat lain dan seterusnya, itu sangat mungkin, itu satu. Ini pertama burung. Yang kedua, Ibu, jemaah sekalian rahimakumullah, burung itu kalau keluar rumah itu pagi-pagi. Dan ini merupakan salah satu bentuk cara yang diajarkan di dalam Islam, memulailah sesuatu yang baik di pagi hari. Dan sangat tidak dianjurkan kata Ibnul Qayyim untuk tidur setelah sholat subuh. Kecuali ada uzur. Sebagian ulama mengatakan kalau ada uzur tidak apa-apa. Entah capek atau karena mungkin kelelahan atau sakit dan sebagainya, tidak ada masalah. Tapi jangan dijadikan kebiasaan untuk tidur pada sholat subuh. Kenapa? Anda nggak dapat doanya Rasul. Apa doanya Nabi? Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berikanlah, curah-curahkan rahmatmu di pagi hari ini, keberkahanmu di pagi hari ini kepada umatku. Kalau kita tidur nggak dapat ini, makanya orang dulu mengatakan apa? Lek turu mari sembahyang subuh, rezekimu dipatok ayam. Itu orang dulu mungkin nggak sampai hadisnya. Kan ini cara orang dulu marahin anak-anaknya kan? Nggak boleh tidur lagi gitu kan? Sering dengar gitu ya. Nah, kalau Rasul mengajarkan jangan tidur, Ibnu Qayyim tegas mengatakan di antara sumber penghambat rezeki tidur waktu subuh. Habis sholat subuh tidur, rezeki Anda pasti sempit. Itu kata Ibnu Qayyim. Dalam kitabnya, mudah-mudahan kalau saya tidak salah, Miftah dari Sa'adah. Atau di kitab yang lain. Yang jelas Ibnu Qayyim pernah menyebutkan 4 di antara tandanya orang itu terhambat rezekinya, yaitu ketika pada sholat subuh dia tidur. Makanya Rasul kasih contoh apa? Burung. Burung itu nggak ada cerita tidur di waktu subuh. Nggak ada. Kalau kita bangun subuh itu ya, maka kemudian kita berangkat ke masjid, pulang jam 5 atau mungkin setengah 5, jam 5, maka kita akan jumpai burung itu sudah mulai keliling. Pagi itu sudah kelihatan kemana-mana. Burung bersemangat. Kemudian sore harinya dia pulang dalam keadaan perutnya penuh. Sehingga durasi kerja itu mulai pagi mentok di sore. Nggak ada cerita burung lembur. Yang lembur kan kita. Ya, semoga Allah maafkan kita lah. Semoga Allah ampuni dosa kita. Sebenarnya nggak dosa, cuman kalau ada uzur yang dibenarkan syariat tidak ada masalah. Cuman jangan itu dijadikan kebiasaan karena ada orang seneng bekerja begitu. Dari pagi sampai pagi lagi seneng. Kenapa? Weman, proyeknya akeh Ustaz. Hanya untuk ngejar proyek sif-sifan. Jangan. Nah, burung tidak ada yang kemudian lembur gitu kan? Dan untuk makanan besok pagi, burung tidak pernah stres. Meni sarapannya opo, meni nggak ada. Yang mikirin gitu ibu-ibu atau bapak-bapak. Iya apa tidak ibu? Mikir gitu, meni makan apa dan sebagainya. Burung gitu. Ustadz, masa kita disamain sama burung? Bukan. Ini bukan kita mau nyamain manusia dengan burung, bukan. Cuman Rasul ingin kasih contoh betapa Allah Ta'ala itu akan kasih rizki kepada burung, meskipun burung itu mungkin keutamanya tidak sama dengan manusia. Manusia lebih utama dan lebih agung. Kenapa? Dikasih iman, amal soleh, kemudian bisa beribadah kepada Allah Ta'ala, tentu lebih mulia. Manusia makhluk yang lebih mulia dibandingkan makhluk yang lainnya. Akan tetapi itu akan menjadi hina ketika kita tidak sanggup memfungsikan diri kita sebagai seorang hamba. Makanya di sinilah pentingnya kita ini tawakal. Rasul katakan kalau Anda tawakalnya benar kepada Allah, sebagaimana Allah akan kasih rezeki kepada Anda, sebagaimana Allah kasih rezeki kepada burung. Artinya apa? Allah sudah jamin
Selama Anda ikhtiar, pagi hari keluar, cari nafkah, cari rezeki, usaha. Kalau yang punya usaha, bisnis, dan sebagainya, di pagi hari, sore hari Anda akan balik. Artinya apa? Anda pasti akan dapat. Berapa jumlahnya, jangan protes. Yang penting berkah. Burung tidak pernah protes. Waduh, sepuro ini nak yo, oleh ini mesak ini nak, terus serepot ini nak, golek angin. Nggak ada cerita gitu. Saya belum pernah dengar ada burung ngomong kayak gitu. Ya kalau dengar medeni Ustaz. Paham ya kira-kira ya? Ini contoh. Saya mencoba menyederhanakan apa yang disampaikan sama Rasulullah supaya kita lebih mudah mencerna ini. Kenapa Rasul kasih contoh burung? Kenapa burung keluarnya pagi? Karena memang pagi waktu yang paling berkah. Sehingga para salaf itu kalau buka tokonya pagi. Para salafun sholih itu kalau buka usaha toko, pergi ke pasar pagi, nggak ada yang ceritanya itu siang, nggak ada. Pagi-pagi sudah buka tokonya gitu. Kenapa? Supaya menyempurnakan dapat doanya Nabi. Apa itu? Allahumma barik Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berikanlah keberkahan kepada umatku di waktu paginya. Itu yang dikejar oleh salafun sholih. Jangan dipakai tidur. Ibnu Qayyim sangat marah ketika ada orang tidur, kecuali ada uzur. Sakit kah itu, capek kah itu, nah itu beda. Tapi kalau kebiasaan, itu akan mengurangi keberkahan rezeki yang diberikan sama Allah di pagi hari. Sepanjang hari hidup Anda atau hidup kita pasti akan mengalami kesulitan. Mungkin itu, jamaah sekalian, sudah hampir maghrib ini. 1 jam lebih saya. Mungkin itu yang bisa disampaikan. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan, kalau nggak ada saya akhiri. Wallah. Jelas apa tidak, Bu? Baik, kalau tidak ada pertanyaan, mudah-mudahan Allah Ta'ala mudahkan kita menjadi orang-orang yang bertawakal kepadanya. Allah Ta'ala jadikan kita orang-orang istiqomah di atas Islam dan Sunnah. Dan Allah tutup usia kita dalam keadaan husnul khotimah insyaAllah. Subhanakallah, bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.